Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilm wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna ya maulana mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وفضله سبحانه وتعالى وبعد. Ini merupakan pertemuan kedua kita dalam membaca kitab Nihayatus Ushul karangan Imam Al-Isnawi rahimahullah. Dan di pertemuan sebelumnya kita sudah membaca matan dari Minhajul Ushul. Di pertemuan sebelumnya kita sudah menyebutkan bahwa dalam permasalahan wajib mukhayyar terdapat 3 mazhab. Mazhab pertama yaitu mazhab jumhur yang mengatakan bahwa dalam wajib mukhayyar tersebut sifat wajibnya ada pada umur mubham min umurin muayyanah, atau dalam ibarah lainnya wahidun minha la bi'ainihi, salah satu saja di antara afrad-afradnya yang ada. Dan mazhab kedua sebagaimana disampaikan oleh Imam Baydawi datang dari kelompok Mu'tazilah yang secara ibarah mengatakan bahwa al-kullu wajibun, tapi secara makna sama persis dengan mazhab yang pertama, itu mazhab jumhur al-ulama, dalam artian yang wajib itu satu, sehingga tidak mesti mengerjakan seluruh perintah yang ada, begitu pula tidak boleh meninggalkan seluruh perintah yang ada atau dari pilihan-pilihan yang ada. Ini merupakan penafsiran yang dipilih oleh Imam Baydawi rahimahullah, karena sebenarnya juga ada penafsiran lain yang mengatakan bahwa pendapat Mu'tazilah ini bertolak belakang dengan mazhab yang pertama. Dalam artian mereka mengatakan bahwa seluruh afrad dari umur mubham tersebut wajib untuk dikerjakan. Semoga nanti akan diisyarahkan oleh Imam Al-Isnawi di Nihayatus Ushul. Kemudian kita lanjut kepada mazhab yang ketiga. Mazhab ketiga ini berpendapat bahwa yang wajib itu satu, dan yang satu tersebut sudah dita'yin oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dalam ibarah mereka al-mu'ayyan indallah, al-wajibu mu'ayyanun indallahi ta'ala dunan nas. Yang wajib itu satu yang mana satu tersebut sudah ditentukan sejak awal oleh Allah Subhanahu wa taala, namun mukallaf tidak mengetahui yang wajib tersebut atau yang mu'ayyan tersebut. Maka dari sini kita bisa pahami bahwa kesamaan antara mazhab ketiga dengan mazhab sebelumnya, bahwa yang wajib itu cuma satu. Yang wajib itu cuma satu. Jadi tidak wajib mengerjakan seluruh afrad dari umur mubham tersebut, atau umur mubham min umurin muayyanah tersebut. Atau contoh lebih konkretnya seperti khisalul kafarah. Jadi tidak mesti kita mengerjakan it'am, iksa, dan i'tak. Itu persamaan antara mazhab ketiga dengan mazhab yang sebelumnya. Namun perbedaan antara mazhab ketiga dengan mazhab sebelumnya adalah mazhab yang sebelumnya mengatakan bahwa yang wajib itu tidak muayyan. Yang mana saja pilihan yang dilakukan oleh mukallaf, maka sudah dianggap dia mengerjakan yang wajib. Sedangkan menurut mazhab yang ketiga, yang wajib itu muayyan indallah Subhanahu wa taala. Dan dalam mazhab ketiga ini terdapat 3 kelompok kecil, dan masing-masing dari dalil mereka serta bantahannya sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya. Sekarang kita akan lanjut bagian syarah untuk masalah ini dari Imam Isnawi rahimahullah. Langsung saja kita baca matannya. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumi wa ulum masyayikhina fid dharaini amin. Wa alam anna al-musannifa haka fi hadhil mas'alati thalathata madhahib. Ibarah ini jika teman-teman memiliki kitab Nihayatus Ushul cetakan Dar Ibnu Hazm terdapat pada halaman 81. Oke, kita lanjutkan. Ketahuilah bahwasanya musannif
itu Imam Baydawi rahimahullah, ini adalah perkataan Imam Isnawi, haka fi hadhil mas'alati thalathata madhahib, menyebutkan dalam permasalahan ini, masalah ini maksudnya adalah al-wajibul mukhayyar. Jadi bukan khusus mas'alatul ula yang terdapat di al-faslul tsalits, tapi maksudnya adalah al-wajibul mukhayyar. Thalathata madhahib, ada 3 madhab. Ahaduha ma taqaddama, yang pertama adalah dari 3 mazhab tersebut ma taqaddama, apa yang telah berlalu atau apa yang sudah disebutkan di halaman atau di paragraf-paragraf sebelumnya. Jadi untuk mazhab pertama ini tidak beliau ulangi lagi karena sudah beliau jelaskan di halaman sebelumnya, bahwa menurut jumhur ulama, ini mazhab pertama merupakan mazhab jumhur ulama yang mengatakan bahwa wajib itu wahidun la bi'ainihi, yang wajib itu salah satu dari afrod yang ada dan tidak dita'yin, Jadi yang mana saja dari afrod tersebut yang dipilih dan dikerjakan oleh mukallaf, maka si mukallaf sudah gugur kewajibannya atau sudah melakukan yang wajib baginya. Karena dari sudut pandang jumhur, yang wajib itu adalah qadrun mushtarak baina al-afrad. Dalam arti apa? Bahwa yang wajib itu adalah mengerjakan kafaratul yamin. Dan dalam mengerjakan kafaratul yamin itu sifatnya wajib. Dan yang pilihan itu terdapat pada afrodnya. Jadi yang wajib itu ada pada kafaratul yamin, dan sifat takhir itu ada pada afrodnya. Maka diistilahkanlah oleh jumhur ulama dengan al-wajibu wahidun la bi'aini, yang wajib itu salah satu tapi tidak dita'yin. Oke, kita lanjutkan. Watsani, dan yang kedua, yaitu mazhab yang kedua, ma naqalahu 'anil mu'tazilati min anna al-amra bil asya'i 'ala at-takhiri yaqtadi wujub al-kulli 'ala at-takhir. Apa yang telah dinukilkan oleh Imam Baydawi rahimahullah dari kelompok Mu'tazilah, bahwa annal amra bil asya, bahwa perintah terhadap sesuatu, alat takhiri, yang ada di sana kemungkinan takhirnya, yaqtadi wujubal kulli, menghendaki wujubal kulli, wujubnya al-kul, alat takhir, ala sabilit takhir. Jadi dari segi dari zahirnya, lafaz yaqtadi wujubal kulli ala takhir ini ada beberapa penafsiran. Sebagaimana sudah kita singgung juga sedikit di matan ketika kita membaca matan Minhajul Usul. Kata beliau, kata orang Mu'tazilah bahwasanya perintah bil asya' ala takhir, perintah terhadap sesuatu yang dimana di sana terdapat takhir, yaqtadi, menghendaki, wujubal kulli, wajibnya al-kul alat takhir, dengan adanya atau diperbolehkan melakukan takhir. Apa maksudnya di sini? Maka dijelaskan oleh Imam Isnawi rahimahullah, maksud dari ibarah barusan, qalu, yaitu mereka berkata, itu orang Mu'tazilah tersebut, sebagian Mu'tazilah berkata, wal muradu min qaulina, dan yang dimaksudkan dari perkataan kami, innal kulla wajibun ala takhir, bahwasanya al-kul, semua, seluruh, wajibun, adalah wajib, ala takhiri, dengan adanya takhir. Huwa adalah, ini maksud dari ibarah innal kulla wajibun ala takhir, huwa, yang baru saja itu adalah penafsiran secara harfiah. Ini maksud atau yang diinginkan dari ibarah barusan, huwa annahu la yajuzu lil mukallafi, bahwasanya tidak diperbolehkan lil mukallafi, bagi mukallaf, tarku jami'il afrad, meninggalkan seluruh afrad, dalam artian tidak mengerjakan sama sekali, wala yalzamuhul jam'u bainaha, dan juga tidak wajib bagi mereka untuk mengerjakan
seluruhnya. Jadi makna ibarah innal kulla wajibun ala takhiri adalah la yajuzu lil mukallafi, tidak diperbolehkan bagi mukallaf untuk meninggalkan seluruh afrodnya, wala yalzamuhul jam'u bainaha, dan juga tidak diwajibkan bagi mereka untuk mengerjakan seluruhnya. Jadi itu makna dari innal kulla wajibun ala takhir. Maka dari sini kita pahami bahwa maksud dari perkataan Mu'tazilah tersebut sama persis dengan apa yang disampaikan oleh pendapat yang pertama, yaitu pendapat jumhur al-ulama. Karena jumhur ulama juga mengatakan bahwa tidak wajib mengerjakan seluruhnya dan juga tidak boleh meninggalkan seluruhnya. Kemudian berkata Imam Isnawi rahimahullah, wa hadza bi'ainihi huwa qaulul fuqaha, dan ini sama persis dengan perkataannya al-fuqaha. Al-fuqaha itu mazhab yang pertama tadi. Fala khilafa fil ma'na, maka tidak ada perbedaan dari segi makna. Wahina idzin fala hajata ila dalilin yaruddu alaihim. Wahina idzin itu wahina adami wujudi khilafi fil ma'na, dan ketika tidak kita temukan khilaf fil ma'na, fala hajata, maka tidak dibutuhkan atau tidak butuh ila dalilin, kepada dalil yaruddu alaihim, yang membantah mereka. Karena apa fungsi dalil untuk membantah? Padahal pendapat mereka huwa ainu madhabina, merupakan inti dari mazhab kita. Oke. Jadi berdasarkan dari penafsiran ini, maka tidak ada perbedaan antara mazhab yang pertama dengan mazhab yang kedua. Namun setelah ini beliau akan sampaikan penafsiran lain terhadap mazhab al-Mu'tazilah. Fa in qila, maka jika dikatakan bahwa balil khilafu fil ma'na, khilaf tersebut atau khilaf fil ma'na, ada pada makna, itu ada pada substansinya. Wa huwa thawabu 'alal jami' wal iqabu 'alaihi. Jadi kebalikan dari penafsiran yang pertama. Kalau penafsiran yang pertama mengatakan bahwa yang wajib maksud dari innal kulla wajibun adalah tidak wajib mengerjakan innal kulla wajibun ala takhir, itu adalah tidak mesti mengerjakan seluruhnya dan juga tidak boleh meninggalkan seluruhnya. Kebalikannya berarti wajib mengerjakan seluruhnya dan tidak boleh meninggalkan, sekaligus tidak boleh meninggalkan seluruhnya. Kata beliau, balil khilafu fil ma'na wa huwa thawabu 'alal jami', yaitu ketika dikerjakan seluruhnya maka orang tersebut mendapatkan as-thawabu al-muta'addid. Jadi dianggap masing-masing dari afrod tersebut memberikan thawab yang menggugurkan kewajiban si mukallaf. Wal iqabu 'alaihi, begitu pula kalau mukallaf tersebut tidak mengerjakan seluruh afrod, maka dia diiqab bukan karena meninggalkan salah satu dari afrod tersebut, tapi dia diiqab karena telah meninggalkan seluruh afrod tersebut. Ini kalau kita pakaikan penafsiran kedua terhadap ibarahnya Mu'tazilah, innal kulla wajibun alat takhir. Kemudian qala Imam Al-Isnai rahimahullah, qulna la فإن الآمدية نقل عنهم في الإحكام أنه لا ثواب ولا عقاب إلا على البعض. Kata Imam Isnawi rahimahullah, beliau menolak penafsiran kedua ini, yaitu penafsiran mengatakan bahwa semua dari afrod tersebut wajib. Dalilnya apa? Beliau menukilkan pendapat Imam Amidi. Kata beliau, fa innal amidiyah, sesungguhnya Al-Amidi, Imam Amidi rahimahullah, pemilik kitab Al-Ihkam fi Usulil Ahkam, dalam usul fikih, naqala anhum, menukilkan dari mereka, yaitu dari Mu'tazilah, fil Ihkam, dalam kitab beliau Al-Ihkam tadi, annahu, bahwasanya la thawaba wa la iqaba, tidak orang si mukallaf yang mengerjakan afrad, maka dia tidak mendapatkan thawab, pahala, wala iqab, begitu pula dengan iqab, illa alal ba'di, kecuali karena mengerjakan sebahagian dari afrad tersebut. Maksudnya apa? Bahwa istihqaq atau berhaknya seorang mukallaf mendapatkan thawab wal iqab itu karena meninggalkan salah satu afrad dari
khisal yang ada, bukan karena mengerjakan seluruhnya, begitu pula meninggalkan seluruhnya. Maka berdasarkan pendapat Imam Amidi ini, maka penafsiran yang benar terhadap ibarah Mu'tazilah innal kulla wajibun ala takhir adalah penafsiran pertama yang sama persis dengan maksud dari mazhab jumhur al-ulama. Ini menurut pendapat Imam Al-Islawi rahimahullah sejalan dengan pendapatnya Imam Al-Baydawi rahimahullah. Walaupun sebenarnya ulama-ulama lain lebih merojihkan penafsiran kedua terhadap ibarah Mu'tazilah tersebut. Di antaranya adalah Imam Mahli rahimahullah yang mengatakan bahwa khilaf di sini bukanlah khilaf lafzi, tapi khilaf maknawi dengan beberapa penjelasan tambahannya. Oke. Kemudian berkata Imam Isnawi rahimahullah, ini permasalahan yang cukup rumit. Kata beliau, wa'lam anna wasfal kulli bil wujubi yalzamuna aidan al-qawlu bihi. Ketahuilah bahwa mensifati kul dengan wajib yalzamuna aidan mewajibkan kita juga al-qaul bihi, pendapat yang mengatakan bahwa kullu wajibun bimakna as-sawabu 'alal jami' wal iqabu 'alal jami'. Kata beliau, kayak kita ulangi, ketahuilah bahwa ketika kita mensifati kul atau seluruh afrad tersebut bil wujub, yalzamuna aidan al-qaul bihi, maka melazimi kita juga atau mewajibkan kita juga untuk berpendapat sebagaimana penafsiran kedua dari kelompok Mu'tazilah. Apa itu wasful kullu bil wujub? Bukankah seperti ini? Karena ibarah Imam Isnawi wasful kulli bil wujub ini ada dua kemungkinan penafsiran. Bisa jadi yang pertama sesuai dengan penafsiran jumhur, yaitu yang wajib itu adalah qadrun mushtarak, sehingga khususiatnya pun karena qadrun mushtarak ini terdapat pada beberapa afrad atau khususiat, maka juga terbawa sifat wajibnya. Ini kalau kita pakaikan pendapat jumhurul ulama. Karena di awal kita katakan bahwa atau di halaman sebelum ini bahwa yang wajib itu qadrun mushtarak. Qadrun mushtarak yaitu qadrun mushtarak yang terdapat pada kafaratul yamin. Oke. Sehingga kata Imam Isnawi, kalau kita katakan qadrun mushtaraknya wajib, maka afrad atau mahal dari qadrun mushtarak tersebut yaitu i'taq, it'am, iksa dan i'taq juga wajib. Kenapa? Lianna, beliau datangkan dalil, lianna kulla hukmin, karena setiap hukum thabata lil a'am, yang telah terdapat atau yang berada pada sesuatu yang lebih umum, thabata juga terdapat lil akhassi bid darurati, untuk yang lebih akhas bid darurah. Apa maksudnya? Bahwa jika kita mengatakan bahwa kafaratul yamin itu wajib, maka seluruh afrad yang terdapat di bawahnya atau di dalam kafaratul yamin tersebut juga wajib. Maka secara otomatis baik itu it'am, iksa, dan i'taq, ketiga-tiganya wajib. Dalam artian tidak boleh ditinggalkan setiap dari tiga hal tersebut. It'am harus dikerjakan, iksa harus dikerjakan, i'taq juga harus dikerjakan. Ini berdasarkan logika kullu hukmin thabata lil am thabata lil akhas bid darurati lishtimalihi alaihi, karena lishtimali al hukmi ala al akhas, karena lishtimal, kita ulangi maksudnya lishtimalihi alaihi, karena istimalnya a'am terhadap akhas, karena sesuatu yang a'am itu mencakupi sesuatu yang akhas. Contoh lainnya seperti kita katakan bahwa
al-insan itu memiliki sifat natiq. Maka seluruh afrad dari al-insan juga terdapat padanya sifat natiq. Maka kalau dalam kasus kita sekarang kafaratul yamin ini adalah sesuatu yang a'am dan yang akhasnya adalah khisalul kafarah. Kalau kita tetapkan bahwa kafaratul yamin itu wajib, maka secara otomatis seluruh afrodnya atau akhas dari kafaratul yamin tersebut juga wajib. Oke, kita lanjutkan. Waqad taqaddama anna al-wujuba thabitun li musamma ihdal khisal. Dan sudah disebutkan sebelumnya bahwasanya wujub sifat wajib pada masing-masing khisalil kafarah thabitun setelah tetap li musamma ihdal khisal fayakunu thabitan li kulli wahidin, maka juga tetap atau juga terdapat hukum tersebut li kulli wahidin untuk masing-masing dari khisal kafarah tersebut lishtimalihi alaihi, karena mencakup kafaratul yamin tersebut atas seluruh afrodnya. Oke. Dan kita lanjutkan. Na'am. Kata beliau, yasduqu ala kulli wahidin annahu laysa biwajibin bi'tibari khususihi. Kalimat na'am di sini merupakan harfu taukid. Dia bermakna taukid apabila terletak di awal jumlah. Maka yasduqu ala kulli wahidin, memang benar bahwa wajib tersebut yasduqu ala atau seluruh dari afrad tersebut merupakan bagian dari kafaratul yamin. Dan karena kafaratul yamin wajib, maka seluruh afrodnya juga wajib. Tapi kata beliau, annahu laisa biwajibin bi'tibari khususihi, tapi wajibnya masing-masing dari afrod tersebut bukan melihat kepada khususnya afrod tersebut, atau it'am secara khusus, iksa secara khusus, dan juga i'tak secara khusus. Tapi kita melihat secara jumlah, secara umum. Kewajiban yang terdapat pada masing-masing dari khususiat kafaratul yamin tersebut itu bersumber dari wajibnya kafaratul yamin. Tapi menurut jumhur ulama, yang wajib itu bukan seluruh dari afrodnya yang ada, tapi salah satu saja. Karena sifat wajib tersebut seperti yang sudah disampaikan sebelumnya itu ta'aluk pada kafaratul yamin. Sedangkan pada masing-masing dari it'am, iksa, dan i'tak itu tidak lagi berkaitan dengan wujub, tapi berkaitan dengan at-takhir. Jadi setelah beliau sampaikan kemungkinan jika kita memakai logikanya jumhur bahwasanya kullu wajib, seluruhnya wajib, karena memang afrod dari kafaratul yamin tersebut wajib karena asalnya itu a'amnya juga wajib. Tapi walaupun demikian, kita tidak mengatakan bahwa masing-masing dari afrod tersebut mesti dilakukan, walaupun sifat wajib ta'alaq pada masing-masing afrod tersebut, tapi ta'aluknya majaz. Karena ta'aluk hakiki itu ada pada kafaratul yamin, bukan pada afrod kafaratul yamin. Maka dengan ini terbantahkanlah kalau ada syubhat yang datang yang mengatakan bahwa dengan logika jumhur pun harusnya memiliki natijah yang sama dengan mazhab Mu'tazilah berdasarkan penafsiran yang kedua. Oke, kita selesai dari i'tirad iftiradi ini dan jawabannya dari Imam Isnawi. Tapi apa yang disampaikan oleh Imam Isnawi di sini sebenarnya kurang tepat. Kenapa? Karena kalau kita jadikan landasan paragraf ini dengan logikanya jumhur ulama yang mengatakan bahwa wajib itu salah satu di antara afrod tapi tidak dita'yin. Pendapat ini tidak diakui oleh Mu'tazilah. Maka seharusnya wasful kulli bil wujub ini kita pakaikan
dengan logikanya Mu'tazilah, bukan dengan logikanya jumhur ulama. Seperti itu. Dan kalau kita jadikan wasful kulli bil wujub di sini dengan logikanya Mu'tazilah berdasarkan penafsiran kedua, maka jawaban di bawah itu yasduqu ala kulli wahidin annahu laisa ila akhirih tidak tepat lagi. Karena jawaban yang di bawah ini cuma bisa dipakaikan kalau kita pakai logikanya jumhur ulama dalam masalah wasful kulli bil wujub. Oke. Ini i'tirad sebahagian ulama terhadap dalil dan dakwaan yang disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Intinya dalam permasalahan ini ada dua penafsiran terhadap perkataan Al-Mu'tazilah. Penafsiran yang pertama sesuai dengan pendapat jumhur ulama, dan penafsiran kedua itu bertolak belakang dengan penafsiran jumhur ulama atau dengan pendapat jumhur al-ulama. Oke, sekarang kita lanjutkan kepada al-madhhabus tsalis. Qala rahimahullah, berkata Imam Syafi'i rahimahullah, wal madhhabus tsalis annal wajiba muayyanun indallahi ta'ala ghairu muayyanin indana. Sesungguhnya wajib telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diketahui oleh mukallaf. Jadi muayyan indallah sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala tapi tidak diketahui oleh mukallaf. Wa hadzal qaulu, dan pendapat ini yusamma qaulut tarajum, dinamakan dengan qaulut tarajum. Tarajum itu maknanya saling lempar. Li'annal asy'ariyah tarwihi 'anil mu'tazilah, karena orang-orang Asy'ariyah meriwayatkannya dari Mu'tazilah. Jadi kata sebagian orang Asy'ariyah, pendapat ini datang dari Mu'tazilah. Wal Mu'tazilata, dan Mu'tazilah tarwihi 'anil Asy'ariyah, meriwayatkannya dari Asy'ariyah. Dan sebagian Mu'tazilah mengatakan bahwa pendapat ini datang dari golongan Asy'ariyah. Kama qala fil Mahsul, sebagaimana disampaikan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi di kitab beliau Al-Mahsul. Walamma lam yu'raf qailuhu, dan tatkala tidak diketahui siapa yang mengatakannya, abbaral musannifu anhu biqaulihi wakil, dipakaikanlah lafaz wakil oleh Imam Baydawi ketika menyebutkan masalah mazhab yang ketiga ini. Oke, kemudian berkata Imam Isnawi rahimahullah, wa hadzal madhhabu batilun, pendapat ini mazhab ini yaitu mazhab ketiga ini batilun, batal. Li'anna taklif, ini alasannya, ta'lilnya, lam di sini bermakna lam at-ta'liliyah. Li'anna taklifa bi muayyanin indallahi ta'ala ghairi muayyanin lil abdi, karena sesungguhnya taklif yang telah diketahui atau telah ditakyin oleh Allah Subhanahu wa taala ghairi muayyanin lil abdi, dan tidak diketahui hal tersebut atau yang ditakyin tersebut oleh abdi, oleh hamba, oleh mukallaf, wala tariqa lahu ila ma'rifatihi bi'ainihi, dan juga tidak ditemukan cara untuk mengetahuinya dengan pasti, minat taklifi bil muhal, ini merupakan taklif bil muhal. Jadi jika setelah alasan mazhab ini ditolak adalah kalau memang muayyan itu hanya Allah saja yang mengetahui, sedangkan mukallaf tidak mengetahui dan juga tidak ada cara untuk mengetahuinya secara pasti, maka ini merupakan bagian taklif bil muhal. Dan taklif bil muhal itu indal jumhur itu tidak bisa diterima. Atau dalam istilah lainnya muhal syar'i. Dalam waqi'nya itu tidak ditemukan, walaupun secara akli boleh-boleh saja. Oke. Wa abtalahul musannifu bi anna muqtadat ta'yini, kemudian dibatalkan lagi pendapat ini oleh musannif dengan anna muqtadat ta'yin, bahwa yang diinginkan atau yang dimaksudkan dari ta'yin itu adalah la juzul udulu an dzalikal wahidil muayyan, bahwa konsep ta'yin itu tidak memperbolehkan berpaling atau mengganti dari wahid yang muayyan tersebut, atau berpindah dari yang wahid muayyan tersebut. Wa muqtadat takhir, dan sedangkan maksud dari takhir atau konsep takhir tersebut adalah jawazul uduli anhu ila ghairihi, bolehnya berpaling atau meninggalkan dari satu hal kepada hal yang lain.
Di awal sudah kita singgung atau di pertemuan pertama sudah kita bahas bahwa antara lazim takhir dan lazim ta'yin itu bertentangan. Maka secara otomatis kalau bertentangan lazimnya maka maljumnya juga bertentangan. Dalam artian jika bertentangan maka tidak bisa dipakaikan pada saat yang bersamaan pada satu hal. Maka mesti ketika satu kita pakai yang lainnya ditolak. Kayak seperti itu. Wal jam'u bainahuma mutanaqidun, dan menggabungkan keduanya sekaligus dan pada maksudnya pada waktu yang bersamaan dan pada satu hal, mutanaqidun ini bertolak belakang, tanaqud. Satu mengatakan Adam, satu mengatakan Jawas, dan Adam Jawas itu merupakan baina mutanaqidain. Fa idza thabata ahaduhuma batala al-akhar. Apabila sabat tetap salah satunya, maka secara otomatis yang lainnya pun batal. Kalau kita sepakat takhir yang benar, maka secara otomatis yang ta'yin itu terbatalkan. Kalau kita pakai takhir, yang ta'yin terbatalkan. Wat takhiru tsabitun bil ittifaq, dan konsep takhir tsabitun bil ittifaq, telah tetap secara ittifaq. Itu pada masalah kafaratul yamin, sepakat ulama bahwa kita boleh memilih di sana. Maka ketika dipakaikan konsep takhir, maka tidak ada lagi ruang untuk kita memakaikan konsep ta'yin pada hal tersebut. Minna wa minkum. Jadi kesepakatan ini tidak hanya dari kami, itu dari jumhur, tapi juga dari kalian wahai mazhab yang ketiga. Faya butulul awal, maka batalah yang pertama. Apa itu yang pertama? Itu konsep at-ta'yin, alladhi huwa at-ta'yin. Oke. Wa qawluhu qila yahtamilu ila akhirih, dan perkataan mereka bukan perkataan Imam Baydawi, qila yahtamil ila akhirih, ini adalah penjelasan dari perkataan Imam Baydawi di matan dari qila yahtamil sampai habis hikayat dari dalil dan i'tirad mazhab yang ketiga. Kata beliau, kata Imam Isnawi rahimahullah, i'taradal khasmu ala raddil madhkuri min thalathati awjuhin. Khasam itu mazhab yang ketiga, musuh di sini. Khasam artinya musuh, maksudnya di sini adalah mazhab yang ketiga. Khasam membantah ala raddil madhkur, dari bantahannya Imam Baydawi sebelumnya, min thalathati awjuhin, dengan 3 aujuh, dengan 3 metode. Jadi mazhab yang ketiga tidak serta-merta menerima bantahan dari Imam Baydawi rahimahullah, tapi mereka tetap bersikeras bahwa konsep ta'yin itu tidak membatalkan adanya takhir. Menurut mereka bisa jadi muayyan itu sudah ada indallah, sekaligus boleh adanya pilihan di sana. Maka untuk menyelesaikan masalah ini mereka berikan tiga bantahan terhadap Imam Baydawi rahimahullah. Pertama, ahaduha, yang pertama dari 3 aujuh tersebut, anna la nusallimu anna muqtadat takhiri tajwizu tarki dzalikal wahidil muayyan. Kata mereka bahwa kami tidak menerima bahwa muqtadat takhir, atau yang diinginkan dari takhir, atau yang diinginkan dari konsep takhir tersebut adalah tajwizu tarki dzalikal wahidil muayyan, bolehnya meninggalkan satu yang muayyan indallah tadi. Jadi bukan berarti, kata mereka, ketika adanya takhir tidak boleh adanya muayyan, karena ketika sudah muayyan tidak ada lagi pilihan. Tapi kata mereka bisa jadi takhir itu ada, sekaligus wahid muayyan itu juga ada. Tapi bagaimana caranya? Kata mereka, li jawazi anna Allah Ta'ala yulhimu kulla mukallafin inda takhiri ila ikhtiyari ma'ayyanahu lahu. Karena bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala yulhimu, mengilhamkan, kulla mukallafin, masing-masing dari mukallaf, inda takhiri, ketika mereka memilih, untuk ila ikhtiyari ma'ayyanahu lahu, untuk memilih apa yang telah Allah ta'yin di sisinya. Jadi ketika si mukallaf ingin memilih, Allah ilhamkan kepada mereka untuk memilih yang muayyan indallah subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya
Ta'yin itu fi nafsil amri, jadi secara nafsil amri ta'yin itu sudah ada. Wat takhir fi zahir, dan secara zahirnya ada takhir. Jadi fi nafsil amri ta'yin wa fi zahir at-takhir, wa fi nafsil amri at-ta'yin wa fi zahir at-takhir. Ini merupakan taifah pertama di mazhab yang ketiga. Kita lanjutkan yang kedua, dari taifah kedua dari mazhab yang ketiga ini, as-tsani, yang kedua annahu. Jadi mereka taifah ini tetap bersikeras bahwa tidak ada tanafi atau bertolak belakang, tidak ada pertentangan antara konsep muayyan indallah dengan dibolehkannya takhir. Jadi asani yang kedua, annahu yahtamilu annallaha ta'ala, pendekatan taifah kedua bahwasanya yahtamilu ada kemungkinan annallaha ta'ala yu'ayyinu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menta'yin ma yakhtaruhu lil wujub, menta'yin apa yang dipilih oleh si mukallaf tersebut lil wujub, untuk yang wajib atau yang menggugurkan kewajiban si mukallaf tersebut. Kita ulangi, annahu yahtamilu, bahwasanya yahtamilu ada kemungkinan anallaha ta'ala, Allah Subhanahu wa taala yu'ayyinu, menta'yin. Jadi ta'yin Allah itu baru muncul ma yakhtaruhu, dita'yin setelah dipilih oleh si mukallaf lil wujub, untuk yang wajib baginya. Contohnya ketika Zaid memilih it'am, maka muayyan indallah itu al-it'am tersebut baru ada setelah dipilihnya it'am oleh si Zaid. Oke. Itu pendekatan kedua oleh taifah kedua dari mazhab yang ketiga. Sekarang taifah yang ketiga dengan pendekatannya bahwa berkata Imam Isnawi, Imam Isnawi menghikayatkan taifah ketiga ini, anna la nusallimu aidan, bahwa kami juga tidak menerima atau tidak sepakat, anna ta'yin, bahwasanya ta'yin itu konsep ta'yin yuhilu tarka dzalikal wahidil muayyan. Konsep ta'yin tidak boleh meninggalkan wahid muayyan tersebut. Jadi kita di awal tadi kita sebutkan bahwa konsep ta'yin itu adalah yuhilu tarka dzalikal wahid, dan konsep takhir jawazu tarki dzalikal wahid. Dan sekarang taifah ketiga ini ingin membatalkan konsep ta'yin yang kita sebutkan barusan. Oke, kita ulangi. Menurut kita konsep ta'yin itu yuhilu tarka dzalikal wajib atau yuhilu tarka dzalikal wahidil muayyan. Maksudnya tidak boleh kita meninggalkan yang muayyan tersebut. Itu kalau ta'yin. Dan itu yang ingin dibatalkan oleh taifah ketiga. Kata mereka, tidak mesti ta'yin itu tidak boleh meninggalkan wahid muayyan. Jadi menurut mereka ta'yin itu boleh-boleh saja meninggalkan. Jadi ketika sudah ada ta'yin, tetap kita boleh meninggalkan yang muayyan tersebut, kata mereka. Kita lanjutkan, fa innal wajibal muayyan qad yasqutu bi fi'li ghairi. Ini ta'lil mereka, di tafsir oleh mereka. Bagaimana caranya konsep ta'yin itu memperbolehkan adanya ikhtiar. Kata mereka, fa innal wajibal muayyan, dengan cara ini dia, maka sesungguhnya wajib muayyan tersebut atau yang telah muayyan indallah qad yasqutu, bisa gugur bi fi'li ghairihi, dengan mengerjakan ghairil wajibil muayyan indallah tadi. Bisa gugur dengan mengerjakan hal lainnya. Contohnya yang wajib, yang muayyan indallah itu adalah it'am. Dan si mukallaf kebetulan memilih iksa. Menurut mereka tetap dia telah dianggap gugur kewajibannya, tapi bukan karena mengerjakan muayyan indallah, tapi mengerjakan badal dari muayyan indallah. Ini pendekatan mereka bagaimana ta'yin itu boleh ada ikhtiar. Jadi muayyan ada it'am, dan si mukallaf diberikan keleluasaan untuk memilih antara it'am, iksa, dan i'taq. Dan kebetulan dia memilih iksa, maka iksanya atau pilihan iksanya dianggap sebagai badal dari al-it'am yang muayyan indallah tadi.
Contohnya kata mereka, contoh pendekatan dalam masalah fikihnya kama saqatatil jilsatul fasilah, sebagaimana gugurnya jilsah fasilah baina sajdataini, antara dua sujud, bi jilsatil istirah, dengan mengerjakan jilsah istirah. Jadi ketika seorang musalli telah selesai dari sujudnya dan melakukan jilsah istirahah, maka itu akan menghilangkan atau menggugurkan kesempatan untuk mengerjakan jilsah al-fasilah. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, wa ghuslur rijli bimashil khuf, dan gugurnya kewajiban membasuh kaki dengan membasuh khuf. Itu gugurnya kewajiban mencuci kaki, ghuslur rijli, dengan membasuh mashul khufi, dengan membasuh khuf. Wasyatu al-wajibah, dan gugurnya membayarkan syah wajibah, satu ekor kambing, ketika fi khamsin minal ibili, ketika sudah sampai ontanya 5 ekor, bi ikhrajil ba'iri, dengan mengeluarkan onta. Jadi yang wajib dalam masalah zakat, mikdar zakat ibil, ketika onta sudah sampai 5, maka sudah sampai aqallun nisab, nisab yang pertama, maka wajib mengeluarkan syah. Maka kata mereka, walaupun tidak dikeluarkan syah, dan syah ini adalah muayyan, sudah ditentukan, tapi dikeluarkan ba'ir sebagai ganti syah tersebut, dan sah. Dan ini bukti kalau konsep ta'yin itu tidak membatalkan adanya kesempatan untuk memilih. Wa shibhu dzalika, atau yang semisal dengannya. Oke. Wa ajabal musannifu, kemudian dijawablah oleh musannif, oleh Imam Baydawi, kata Imam Isnawi, anil awal, ini bantahan Imam Baydawi terhadap masing-masing dari Taifah yang ketiga, Taifah dari mazhab yang ketiga. Anil awal, yang pertama, itu untuk Taifah yang pertama, annahu, bahwasanya, lau kana al-wajibu wahidan muayyanan, kata Imam Baydawi, kalau memang yang wajib itu wahid muayyan, oke, wa yakhtaruhul mukallaf, setelah itu dipilih oleh si mukallaf yang muayyan tersebut sesuai dengan tata caranya yang disampaikan oleh mazhab, oleh Taifah yang pertama, bisa dengan ilham atau yang semisalnya. Lakana kullu man ikhtara syai'an, maka seolah-olah setiap yang memilih sesuatu, yakunu huwal wajibu alaihi, maka itu yang menjadi wajib baginya, duna ghairihi, bukan yang lainnya, minal khisal. Jadi contohnya misalnya kalau si Zaid memilih it'am, ketika dia sudah memilih, berarti yang wajib baginya adalah it'am tersebut. Iksa dan i'tak tidak wajib baginya. Tidak wajib baginya. Fayakunul wajibu ala hadha, maka kalau yang wajib bagi orang tersebut, ghairul wajib alal akhar, tidak lagi wajib untuk yang lainnya. Alal akhar inda ikhtilafihim fil ikhtiyar. Kita ulangi, fayakunul wajib ala hadha, maka yang wajib untuk orang tersebut, ghairul wajib alal akhar, tidak wajib untuk orang yang lain. Karena kita temukan fil waqi' bahwa bisa jadi si Zaid memilih it'am, si Umar memilih i'tak. Berarti bagi Zaid itu yang wajib adalah it'am, dan bagi Umar yang wajib itu adalah i'tak. Inda ikhtilafihim fil ikhtiyar, karena mereka memiliki perbedaan ketika memilih. Kemudian ini bantahannya, lakin, tapi dakwaan atau logika kalian tadi, lakin at-tafawud bainal mukallafin, tapi tafawud itu perbedaan pilihan antara mukallaf, fi dzalika batil, pada hal tersebut, itu pada kafaratul yamin contohnya, batilun, batal. Karena masing-masing dari mukallaf itu tidak punya yang wajib khusus untuk mereka. Si Zaid tidak khusus baginya it'am saja. Si Umar tidak khusus, yang wajib itu baginya i'tak saja.
Tapi masing-masing dari Zaid dan Umar boleh memilih it'am, boleh memilih i'taq. Kemudian dilanjutkan oleh Imam Baydawi, batilnya kenapa? Kata beliau, batilnya bin nassi wal ijma. Batal dengan nas dan dengan ijma. Kemudian ditafsir oleh Imam Isnawi, apa maksud dari nas dan dari ijma? Kata beliau, amman nas, adapun batal dari sudut pandang nas, fali annal ayatal karimata dalatun ala anna kulla khaslatin minal khisali mujzi'atun li kulli mukallafin. Karena sesungguhnya ayat karimah itu surah Al-Maidah mengatakan bahwa atau menunjukkan bahwa anna kulla khaslatin minal khisal, bahwa masing-masing dari khisal kafaratil yamin mujzi'atun, bisa menggugurkan kewajiban likulli mukallafin, untuk setiap mukallaf. Jadi baik walaupun si Umar telah memilih i'taq, kalau dia ganti menjadi it'am, tetap gugur kewajibannya dengan mengerjakan it'am. Itu sesuai dengan nas. Sedangkan menurut ijma, wa ammal ijma fali annal ulama'a muttafiqun ala annal mukallafina sawa'un fi dhalika. Bahwasanya ijma ulama, al-mukallaf, setiap mukallaf memiliki kesamaan atau memiliki kesempatan yang sama dalam memilih. Tidak ada perbedaan antara satu mukallaf dengan mukallaf lain dalam hal yang menggugurkan kewajiban mereka ketika melanggar sumpah. Nah, kita ulangi, wamal ijma, dan adapun ijma, fali annal ulama, karena sungguhnya ulama, muttafiquna, bersepakat ala annal mukallafin, bahwasanya mukallaf, seluruh mukallaf yang ada, sawaun fi dzalika, memiliki kesempatan atau kebebasan untuk memilih dari afrad kafaratul yamin, tanpa memandang perbedaan adanya perbedaan pada satu mukallaf terhadap mukallaf yang lain. Wa annal ladzi akhraja khaslatan, kata beliau lanjutkan, bahwasanya kalau ada yang mengeluarkan atau membayarkan khaslah, satu afrad dari kafarah yang ada, lau adala ilal ukhra, kemudian dia ganti menjadi khaslah ukhra, pilihan yang lain, la ajza'athu, maka hal tersebut telah menggugurkan kewajibannya atau menggugurkan tanggungannya. Wa waqa'at wajibatan, dan apa yang dia kerjakan atau pilihan kedua tersebut tetap dianggap sebagai hal yang wajib, bukan hal yang mandub, atau apalagi hal yang muharram. Tetap dianggap itu menggugurkan kewajibannya dan hal tersebut yang wajib bagi dirinya. Wa hadzal jawabu lam yadhkurhu al-imam wala atba'uhu. Jawaban ini, yaitu berdasarkan bin nass wal ijma', tidak disebutkan oleh imam dan atba'nya. Bal tamassaku bit tanafi faqat. Tapi mereka, itu Imam Fakhruddin Ar-Razi dan beberapa ulama lain, mencukupkan dengan dalil tanafi saja. Apa itu dalil tanafi? Itu pada bagian bahwa masing-masing dari mukallaf memiliki kesamaan dalam memilih kafaratul yamin, afrad kafaratul yamin. Tak ada perbedaan antara satu mukallaf dengan mukallaf yang lain. Oke, sekarang kita lanjutkan kepada jawaban kedua atau bantahan kedua oleh Imam Baydawi terhadap Taifah yang kedua. Wa ajaba 'anits tsani, ini merupakan perkataan Imam Isnawi. Wa ajaba 'anits tsani wa huwa kaunuhu ta'ayyana bi ikhtiyarihi. Dan jawaban terhadap Taifah yang kedua atau qaul ats-tsani, pendapat yang kedua, wa huwa kaunu, apa itu pendapat kedua? Bila ulangi di sini, wa huwa kaunuhu ta'ayyana bi ikhtiyari, bahwa yang wajib tersebut baru ada atau baru dita'yin bi ikhtiyari, setelah terjadinya ikhtiar si mukallaf. Dengan ini bantahannya, annal wujuba, bahwasanya wujub thabitun qabla ikhtiyaril mukallafi ijma'an, telah tetap sebelum adanya pilihan si mukallaf secara ijma'. Jadi wajib itu telah ada jauh sebelum si mukallaf memilih secara ijma'.
Oke. Ma'annal wajiba fitil kalhalati. Padahal wajib fitil kalhalah. Tilkal halah di sini adalah qabla ikhtiyaril mukallaf. Itu sesuai dengan dakwaan sesuai dengan dakwaannya al-qaulu tsani ini. Kata mereka bahwa wajib fitil kalhalati ketika sebelum adanya ikhtiar mukallaf la yastaqimu ayakuna wahidan muayyanan. Tidak berarti atau tidak berlaku bahwa wajib tersebut wahidan muayyanan. Kita ulangi. Tadi dakwaan mereka bahwa ta'yin itu ada setelah ikhtiar. Sedangkan kita sepakat, yaitu jumhur ulama, wajib itu telah ada sebelum ikhtiarnya si mukallaf. Oke. Kalau kita balik kepada logikanya qaul tsani ini, berarti wajib ketika sebelum adanya pilihan mukallaf tidak bisa kita katakan dia muayyan. Karena muayyan baru ada setelah ikhtiar. Berarti sebelum ada ikhtiarnya mukallaf, belum ada yang namanya ta'yin. Oke. Kemudian kita lanjutkan, logika itu selesai, itu potongan pertamanya. Potongan keduanya, li'annal fardha anna ta'yina mutawaqqifun ala ikhtiyari. Dan secara fard, dan kalau kita sesuai dengan apa yang disampaikan oleh qaul tsani atau sesuai dengan asumsi mereka, at-ta'yin itu mutawaqqifun ala ikhtiyari, bahwa ta'yin itu ditentukan oleh ikhtiarnya si mukallaf. Karena kalau si mukallaf belum melakukan ikhtiar, berarti ta'yin belum ada. Oke? Wa qad faradna, dan telah kita faradkan, telah kita sampaikan tadi, masuk al-farad di sini adalah annal mukallafa lam yakhtar, bahwasanya si mukallaf belum memilih. Oke, atau kita ulangi, wa qad faradna anna la ikhtiyara, dan juga kita sesuaikan pendekatan kita tadi bahwa anna la ikhtiyara, belum ada terjadinya ikhtiar dari si mukallaf. Berarti ada dua hal yang bertabrakan di sini. Pertama, ketika sebelum kata mereka bahwa ta'yin itu telah ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi ta'yin tersebut baru ada setelah ikhtiarnya si mukallaf. Oke, bagaimana kalau sebelum terjadinya ikhtiar? Berarti belum ada yang muayyan. Dan menurut mereka ta'yin itu sesuai dengan pendekatan Taifah yang kedua ini, ta'yin itu tergantung kepada ikhtiar. Bagaimana mungkin adanya muayyan indallah padahal ikhtiar saja belum ada, kalau misalnya si mukallaf belum melakukan ikhtiar. Oke, kita simpulkan al-qaulu tsani ini menjadi kata mereka bahwa ta'yin itu muncul setelah ikhtiar. Oke. Berarti sebelum adanya ikhtiar belum ada yang namanya wajib yang wahid muayyan. Oke. Lalu bagaimana mungkin Taifah ini mengatakan bahwa yang muayyan itu sudah ada di sisi Allah atau menurut Allah Subhanahu wa taala, padahal yang ta'yin itu baru ada setelahnya ikhtiar. Maka tidak mungkin kita memakaikan logika mereka kalau memang mereka bersikeras bahwa muayyan itu telah ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin kita katakan muayyan itu ada kalau dia sudah ditetapkan sejak awal. Kalau misalnya muayyan itu baru ada setelah ikhtiar, berarti dia bukan muayyan. Berarti itu bukan muayyan. Berarti itu sama saja dengan pendapat jumhur ulama. Secara zahir sama dengan pendapat jumhur ulama, itu bolehnya ada khiyar, karena ini adalah inti dari mazhab jumhur ulama, itu bolehnya ada ikhtiar di sana, adanya pilihan. Oke. Karena seperti ini, kalau misalnya ta'yin itu ada setelah takhirnya si mukallaf, bagaimana kalau si mukallaf tidak melakukan takhir atau tidak melakukan ikhtiar? Dia misalnya si Zaid melanggar sumpahnya, berarti si Zaid berkewajiban untuk mengganti dengan membayar kafaratul yamin. Kalau misalnya si Zaid tidak memilih
memilih. Maka belum ada ta'aluk wujub kepada si Zaid selama dia belum memilih. Dan misalnya kalau si Zaid sengaja tidak memilih dan memang tidak mau untuk memilih, sepakat ulama, jumhur ulama mengatakan bahwa dia berdosa. Tapi kalau kita pakaikan logikanya si Taifah yang kedua ini, si Zaid tidak berdosa karena dia belum belum memilih dari kafaratul yaminnya ada. Karena selama dia belum memilih, maka belum ada ta'aluk wajib bagi si Zaid. Karena belum ada yang muayyan inda Zaid. Ini merupakan bantahan Imam Baydawi terhadap Taifah Ats-Tsaniyah dari mazhab yang ketiga. Oke, kita lanjutkan kepada jawaban ketiga dari Taifah ketiga, dari mazhab yang ketiga. Wa ajaba 'anits tsalisi, dan dijawab oleh musannif terhadap yang ketiga, itu Taifah ketiga, annahu law kana al-wajibu wahidan muayyanan, bahwasanya jika yang wajib itu satu bersifat muayyan atau sudah ditentukan sejak awal, wal ma'tiyu bihi badalun anhu yasqutuhu. Maaf, kita ulangi. Kata beliau, wal ma'tiyu bihi badalun anhu yusqituhu. Dan yang mengerjakan bihi, maksud bihi di sini adalah salah satu dari khisal yang ada, badalun anhu, dianggap melakukan badal dari al-wajibi atau al-muayyan indallah, yusqituhu, dan hal tersebut menggugurkannya. Kita ulangi, wal ma'tiyu bihi, dan yang melakukan salah satu di antara khisal kafarah tersebut, badalun anhu, dianggap badal dari yang muayyan indallah tadi, yusqituhu, dan hal tersebut menggugurkan kewajibannya yang muayyan. Lakanal ati, maka kalau seperti ini logika kalian, lakanal ati bihi, berarti orang yang melakukan atau mengerjakan salah satu dari khisal kafarah, laisa atiyan bil wajibi, tidak dianggap mengerjakan yang wajib, bal bi badali, tapi mengerjakan badal dari yang wajib tersebut. Oke. Lakin al-ijma atau lakinnal ijma'a munaqidun, tetapi ijma telah terjadi atau telah ada ijma ala anna syakhsa, bahwa si mukallaf atau siapapun mukallaf, al-ati bi ayyi wahidatin, yang mengerjakan salah satu dari khisal tersebut, bi ayyi wahidatin sya'a min hadhil khisali huwa atin bil wajibi ijma'an, sudah mengerjakan yang wajib baginya secara ijma'. Kita ulangi bahwa kata Imam Baydawi, dakwaan kalian yang mengatakan bahwa yang wajib itu muayyan, tapi si mukallaf boleh mengerjakan yang bukan muayyan tersebut, dan yang dikerjakannya dianggap sebagai ganti dari muayyan indallah. Berarti kalau seperti ini logikanya, si mukallaf tidak mengerjakan yang wajib untuknya, tapi mengerjakan badal dari yang wajib untuknya. Itu lazim dari pendekatan Taifah Ats-Tsalisah. Dan ini dibantah oleh Imam Baydawi bahwa ijma ulama bahwa si mukallaf kalau telah mengerjakan salah satu dari afrod kafaratil yamin, yang mana saja, baik it'am itu atau iksa atau i'taq, sudah melakukan yang wajib baginya, bukan sudah melakukan badal dari yang wajib baginya. Berarti pendapat ini dibantah dengan ijma ulama. Oke, ini merupakan bantahan jumhur terhadap pendapat mazhab yang ketiga dengan tiga pendekatannya. Setelah ini Imam Baydawi akan menyebutkan atau memaparkan kepada kita bersama dalil dari mazhab yang ketiga yang mengatakan bahwa
takhir itu ada, dan yang wajib itu wahid muayyan indallah subhanahu wa ta'ala dunan nas. Yang wajib itu satu, dan yang satu tersebut telah ditayin oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tapi mukallaf tidak mengetahui mana yang telah Allah ta'yin. Dan insya Allah untuk dalil mazhab ketiga akan kita baca di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca barusan bisa kita pahami bersama. Wa fil khitami nas'alullaha ta'ala ay yu'allimana ma yanfa'una wa yanfa'na ma 'alimna wa yazidana ilman wa yaj'ala ma qulnahu wa ma sami'nahu zadan ila husni masirin ilaih wa 'atadan ila yaumil qudumi alaih wa innahu bikulli jamilin kafil wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.